Berarti panen dong masa pandemi seperti sekarang. Sebenarnya nggak panen, disyukurin. Kan berhasil pivot tuh, ya kan? Pivot untuk mengambil momentum. menutupin yang lagi drop. Oke, halo bro. Bro Wisnu, Nah, Bro Andy. Ini teman dari kita organisasi yang sama ya. mantap. Ketemu di organisasi yang sama, pengusaha, sukses. Saya Amin. berkesempatan nih, thank you banget sudah ada luangkan waktu, bro. Ini kita juga lately juga sering ketemu dari bersepeda bersama, Betul banget. ya, terutama di pandemi ya, jadi lifestyle yang baru. Ya, thank you banget nih Bro Wisnu udah ngundang juga berkesempatan buat kehormatan jadi tamu pertama di acara Open the Door bersama Pertama dan nggak Wisnu. terakhir. Pertama dan nggak yang terakhir ya. Nggak terakhir. Bro. Gokil banget. Thank you Bro Wisnu. Kehormatan banget. Gini, jadi aku kan merasa kita ini ketemu sebenarnya banyak nih yang sebelumnya loh. Iya. Bro Hedi. Banyak yang bilang Bro Hedi kok sudah bisa sukses gitu dan segala Amin. macem. Amin. Berproses. Nah, ini aku kan dari dulu nggak pernah punya kesempatan bisa ngobrol berdua. Kita cuma bisa ngobrol paling ya pas lagi sepedanya tuh waktu itu Wah. ya paling keseri itu juga dengan nafas yang kayak gitu kan nggak enak gitu loh. Padahal tuh momennya berharga pas kita sambil goes ya Bro ya. Iya. Sambil sharing-sharing ya. Sempat juga kan sempat kita video juga tuh. Iya, Dari ada timnya video. Brady kan video Betul, keren. betul. Nah, teman-teman akhirnya ngepost semua. Nah, ini pasti kan aku sempat ngeliat nih Bro Edi kan sering banget di invite ya sebagai narasumber, banyak yang nanya. Alhamdulillah Bro. Ya, gimana nih usahanya kok bisa sampai stop ini dan segala macam. Amin. Dan saya jujurnya sudah nge-set up sih beberapa pertanyaan itu, cuma Waduh. ya mungkin bakal sedikit bosen ya. Bro Enggak, Edi ya. jawabnya mungkin Kalau Bro Wisnu pertanyaannya sebagai pengusaha kakap pasti ilmunya luar biasa. Kita yang perlu berguru nih sama Bro Wisnu nih. Sebagai multi pengusaha bisnis juga. yang benar kita harus saling sharing sih. Betul, ya. betul. Di Saling saat belajar ini, ya. apalagi di saat kita kena pandemi ini Iya. paling bagus untuk kolaborasi sebenarnya. Itu memang cara yang paling tepat ya di masa seperti sekarang ya. Betul. Supaya kita bisa survive di masa pandemi, ya udah bukan lagi eranya jadi Superman, tapi ya eranya kita berkolaborasi, eranya bersinergi, dan menjadi Avengers adalah kuncinya. Jadi kalau ada satu spirit yang namanya collaboration, gabungan dari kata-kata goal, collaborate, dan action, itu rasanya salah satu kunci kita bisa survive di masa pandemi seperti sekarang. Avenger ya. Iya. Jadi superhero digabungkan jadi satu Mm-mm. untuk bersama-sama berjuang. Gitu. Bener, jadi ibaratnya ada Hulk-nya, Iya, Bro iya, Wisnu, Kapten Amerikanya yang ganteng gitu Nah, kan, gitu gua ya. Hulk-nya gitu kan. Iya, 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 Jadi iya. kalau digabungin, wah Tapi ini Kapten musuhnya Amerika sama. cuma bondo ganteng, nggak ada kekuatan. Wah, tapi dia striker bro. Oh gitu ya? Heeh, dia yang berani nyerang sama Iron Man. Gitu. Sama leadershipnya. Sama leadership-nya. Leadership-nya. Gitu. Bro, aku ini penasaran. Iya. eh ini selama saya jalankan bisnis, Iya. itu kan mungkin 4-5 tahun itu ngurung diri di dalam. Oh. Artinya ngikutin day to day, ngikutin kerjaan terus ya kan. Jadi Sehari-hari handle operational ya. betul. Oke. Dan itu memang bagi tugas sama partner. I see. Kebetulan kita ini kan partnership, Iya. kita juga belum ada dana yang banyak waktu itu Oke. untuk hire tim. Iya. Jadi untuk menggaji diri sendiri pun juga masih ngos-ngosan. Oke. Nah, akhirnya mungkin puji Tuhan sudah mulai ada pengembangan. Iya. Baru kan mulai keluar nih. Oke. Keluarnya dalam arti ya ikut organisasi pengusaha. Iya. Ikut juga aktivitas-aktivitas seperti seminar dan Iya, lain-lain. iya. Dan Mulai networking ya. iya betul. Ternyata banyak sesuatu yang kita nggak pernah tahu di luar. Itu makanya kan aku sering cerita ke teman-teman, baru keluar rumah nih baru tahu. Jadi mungkin itu yang dimaksud, kamu harus keluar. Benar. Mungkin itu ya maksudnya ya. Ya, jadi memang ada istilah banyak teman banyak rezeki gitu Banyak ya. banget rezeki. Banyak networking kemudian menghasilkan banyak informasi baru dan kemudian dari bukan seberapa banyak orang yang kita kenal tapi seberapa banyak juga orang yang mengenal kita gitu. Oke. Karena memang your network is your asset gitu. Jadi ya salah satunya memang dengan memperbanyak pergaulan, salah satunya ikut banyak komunitas, ikut banyak organisasi, ikut banyak aktivitas yang bersifat hobi yang tanpa kita sadari itu menambah pertemanan baru. Karena benar banget, banyak teman, banyak rezeki, banyak ngopi, banyak Tapi rezeki. ada yang bilang gitu. banyak teman banyak drama.
Ya tergantung circle yang kita pilih gitu kan. Kalau kita milihnya circle yang positif, circle yang benar-benar frekuensinya sama, kemudian kita satu chemistry dan sama-sama mau maju dan positif, itu tanpa kita sadari satu sama lain saling support loh, dan itu ternyata benar. Jadi, sangat efektif juga. Cari temennya juga milih juga ya. Benar. Jadi bukan asal ada temen yang kelihatannya keren, aku mau ikut aja gitu. Enggak, ya tentunya kita juga harus memilah-milah inner circle atau pergaulan kita, karena memang ada yang mengatakan, quote yang mengatakan 5 orang terdekat kita, maka kita akan menjadi seperti itu. Jadi kita benar-benar harus memilah siapa yang akan menjadi bagian dari inner circle kita. Kalau 5 orang terdekat kita akan menjadi seperti itu. Jadi kalau kita berkumpul dengan misalnya penjual parfum, maka kita akan ketularan wangi gitu kan. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sukses, ya ibaratnya pengusaha-pengusaha hebat, ya secara nggak langsung kita pun akan ketularan minimal dari cara berpikirnya. Yang lambat laun itu akan mempengaruhi kita juga. Nah, sekarang pertanyaan tuh. Tadi itu yang pertanyaan yang saya maksud itu adalah gimana bagi waktu? Bagi waktu. Karena ini level saya aja ya, cuman level saya ya, masih UMKM yang masih kecil. Wah, udah gede lah Bro Wisnu. Ya, kan tergantung perspektif orang ya. Kalau menurutku nggak terlalu. Kalau dibandingin Bro Hendy yang sudah berapa nih Baba Raffi ini udah 3.000-an. Amin. Ya, itu bagi waktunya gimana? Kita ada family nih. Ya, family sudah punya anak. Ya. Terus kita juga ada teman yang lama juga kan, teman lama. Terus kita kan harus keluar lagi, dapat lagi nih teman baru. Betul. Organisasi sama komunitas kan macam-macam nih, beda-beda nih. Nah, gimana nih Bro Hendy bisa kasih advice? Aku sendiri soalnya sempat bingung, bener bingung, karena biasa teman lama tuh nanti merasa ini kok jadi kayak gini ya. Ya. Nah, ada kan kayak gitu ya gini. Ya, pasti ada selentingan, tapi tentunya kita juga harus memilah-milah dan membagi prioritas sesuai dengan goal dan tujuan kita, mana yang menurut kita terbaik. Jadi ibaratnya tujuan kita apa dulu nih? Aspek kita family, health, kesehatan, spiritual, financially, kemudian leisure, holiday dan sebagainya, itu semua kita harus pilah-pilah. Tentu tidak mungkin kita bisa lakukan semuanya sendiri. Ada waktunya kita misalnya fokus pada keluarga, ada waktunya kita mengejar karir dan finansial, ada waktunya kita juga mengejar mimpi-mimpi kita, termasuk leisure dalam hal mengejar keinginan kita untuk holiday dan sebagainya. Nah, pada saat kita sudah memiliki tujuan-tujuan tertentu, prioritas tersebut yang kemudian bisa kita kembangkan sesuai dengan apa yang kita ingini. Kalau di saat kita sedang mau mengejar karir atau bisnis, ya tidak ada salahnya kalau saat itu kita memilih untuk lebih banyak waktu kita habiskan untuk berkumpul dengan teman-teman yang kira-kira bisa membuat kita maju di sisi bisnis dan finansial. Tapi kalau di secara bisnis misalnya sudah cukup maju, sudah berkembang dan sebagainya, dan kemudian kita ingin kembali meluangkan waktu kita ke keluarga, ya tidak ada salahnya kita kembali ke keluarga besar, meluangkan waktu dengan orang tua, mengajak liburan dan sebagainya, sehingga yang sebelumnya ada waktu lebih banyak dengan teman-teman dan sebagainya, akhirnya ya kita lebih memilih ke keluarga. Jadi pasti ada hal-hal seperti itu yang harus kita pilah-pilah prioritasnya yang mana. Nah, di masa WFH seperti sekarang, waktu itu akhirnya menjadi yang sebelumnya kita disibukkan oleh aktivitas di luar, kita akhirnya sekarang jadi lebih banyak WFH, lebih banyak bekerja di rumah dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk bekerja lebih efektif menurut saya sendiri. Yang sebelumnya meeting dilakukan secara offline, kita harus terbang keluar kota dan sebagainya. Sekarang dengan aplikasi daring, dipaksa dan sebagainya. Dan mau nggak mau sekarang terbiasa, dan itu salah satu bentuk efektivitas dari meeting yang bisa kita lakukan lebih produktif. Dan ternyata impact-nya apa? Jadi lebih banyak waktu dengan keluarga. Betul. Lebih bisa punya waktu buat Hobi jalanin juga, hobi gitu kan. Dulu mau sepeda boro-boro nggak ada waktu. Mau olahraga, lagi di luar mau olahraga nggak bisa gitu kan. Sekarang akhirnya bisa balance buat olahraga bisa, waktu keluarga bisa, ngurusin bisnis juga bisa, akhirnya semuanya bisa mendapatkan bagian. Sama hidup kita sekarang lebih teratur. Lebih balance. Ya? Bisa tidur, jam tidurnya tuh udah lebih bisa di set. Benar, jam istirahatnya akhirnya bisa, ya ibaratnya yang sebelumnya mungkin jam istirahatnya curi-curi waktu gitu kan, sekarang ya lebih ideal lah 6-8 jam bisa punya waktu yang maksimal. Iya. Terus tadi balik lagi kalau diselenting sama beberapa orang gitu ya, kok jadi sama sombong, kok kayak gini sekarang, itu antisipasinya gimana Bro? Ya tentunya tujuan kita adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di versi kita sendiri. Jadi just do it aja ya, pokoknya selama
positif, kita rasa positif, Betul. kita jalanin aja gitu. Betul. Jadi ya tujuan kita, versi kita terbaik itu apa sih? Misalnya, menurut saya pribadi, menurut saya adalah terbaik adalah di saat bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, Gitu. Jadi dengan membuka bisnis, bisa membuka cabang, otomatis bisa menciptakan lapangan kerja baru, membuka franchise brand baru misalnya. Ya, artinya apa? Dengan setiap cabang yang dibuka, saya dengan itu bisa menciptakan satu entrepreneur franchise baru plus lapangan kerja yang tercipta di situ. Nah, itu kan elemen manfaat yang baik sebenarnya. Nah, dengan begitu itu adalah satu hal positif yang menurut saya terbaik. Jadi kalau memang itu sudah positif, kenapa harus mendengarkan selentingan-selentingan yang kemudian merusak ya energi kita gitu kan? Fokuslah dengan hal-hal yang baik yang kemudian bayar kita aja enggak gitu ya. iya gitu kan. Masih kita makan aja enggak. Bener, sehingga ya fokuslah dengan hal-hal yang bersifat positif. Begitu, Bro. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya jalanin aja. Benar, jalanin. Selama kita sudah percaya ini kita melakukan hal yang bermanfaat. Ya, Secara positif. ya benar. Kita lakukan hal yang kira-kira bisa memberi manfaat buat society, versi kita jalanin. Sip. Gitu, Bro. Kita sambil minum dulu, Bro. Ya, Ini ya, ada ya. apa aja nih di meja nih? Kebetulan. Ya, ini kan yang punya kan. Wah, ini Ini bosnya. Jadi ada menu baru, Bro. Namanya kebab Sarafajira. Kita bikin kolaborasi menu baru, kebab spicy Sarafajira dan kebab sweet Sarafajira. Wah, buat teman-teman yang belum nyobain harus wajib nyoba. ini kapan mulai? Ini baru di launching bulan Oktober Oktober. 2020. Jadi ini menu baru kita. Ya, cocok banget ngopinya, minumnya sama Forestry Coffee. Forestry. Oke. Ini anu ya. Berarti kolaborasi, ini bentuk dari kolaborasi juga ya Betul. dengan public figure. Benar. Jadi ya era sekarang memang eranya sinergi, eranya kolaborasi. Ya kita mau sukses sudah nggak bisa sukses sendiri. Ya kita harus berkolaborasi. Dan salah satu caranya ya dengan bagaimana kita memiliki diferensiasi skill set gitu kan. Iya. Jadi ya kalau ada partner yang punya keahlian yang berbeda dengan kita, ya nggak ada salahnya kita kolaborasikan. Misalnya saya punya keahlian di bidang F&B operation, punya keahlian di bidang franchise, tapi followersnya nggak banyak nih, ya saya gandeng teman-teman content creator yang followersnya banyak, sehingga dengan berkolaborasi dengan keahlian yang berbeda, jadilah kita sama-sama maju dan ini kok apalagi dengan visi yang sama-sama mau maju dan berkembang, wah itu hasilnya akan luar biasa. Ini kan ekspertisnya di masing-masing kan, jadi belum tentu juga public figure kan bisa start from zero kan, doing business gitu loh. Ya. Jadi ya Dan nggak harus public figure sebenarnya. Jadi kan karena apa ya? Karena kita sebagai manusia pasti dilahirkan dengan keahlian yang beda-beda ya. Ya ada orang yang punya keahlian di bidang desain, ada yang punya keahlian videographer, mungkin dia punya keahlian di bidang marketing, operasional, supply chain, finance, apapun itu. Termasuk partner dalam hal financing atau pendanaan sebagai investor juga bisa gitu kan. Sehingga dengan berkolaborasi ya tentunya kita berbagi risiko dan juga berbagi manfaat juga bareng-bareng. punya put the effort bareng. Kayak Bro Wisnu, bisnis kota kaminya kan hasil kolaborasi. Kota Brazil. Luar biasa. Kolaborasi. Gokil, Bro. Benar. Dengan Iya. Ayola Group juga ya, Bro ya? Dengan Ayola juga. Wah. Gokil. Circle-nya ketemu juga ya gitu. Iya. Ada kopi kompleks juga kan. Ya, ada di kopi kota kompleks kami. di situ ya. Ya. So far so good sih, jadi kita ya happy juga sih. Iya, Itu, iya. saya juga dulu kan pernah F&B tapi dari nol. Oke, mulai sendiri ya. Ya, Lebih berat kan pasti? berat sekali. Berat banget, jalan sendiri dengan expertise yang Males. harus menguasai operation, marketing, supply chain, produksi sendiri. Slow banget. Iya, slow dan semua harus dikuasai sendiri lebih berat. Makan hati. Benar. Kalau dengan kolaborasi ya semuanya ibaratnya ada yang menguasai sesuai expertise kan? Betul. Tinggal fokus di sana. Makanya saya nggak mau lagi mulai dari nol. Gitu ya. Sudah nggak mau. Saya sudah terbiasa partnership soalnya dari Betul. doing business di Surabaya ini terutama. Iya. Saya kan asli Kalimantan. Ya. Jadi imigran ke Surabaya. Selalu berpartnership. Ya, Jadi dan- cukup berpengalaman, ada pengalaman lah, pahit, manis, pernah Ya. ngerasain semua. Dan semua bisnis Bro Wisnu banyaknya partnership ya. Partnership semua. Barber, kota kami, Semua partnership. semua partnership ya. Wah, luar biasa. Semua partnership. Gokil. Sama-sama. Gokil. Ya, itu tadi kuncinya tadi. Kan di awal sudah bilang konsisten. Konsisten. Itu kuncinya. Iya, Jadi iya. pernah gagal, pernah buyar, Ya. tapi nggak takut. Oke. Coba lagi, Coba lagi. cari lagi, Iya, cari iya. lagi. Iya. Udah berapa kali sih maksudnya ada yang
dibilang gagal secara materi pernah, Oke. yang non materi juga pernah, maksudnya Yeah. balik, Yeah. uangnya sih balik tapi nggak dilanjutin bisnisnya Yeah. dengan berbagai Ya pertimbangan juga. betul. Ya, so far sih kita ya happy lah kayak gini. Dia di pandemi juga ternyata ada berkah-berkah yang kita bisa dapat juga ya. Benar. Orang dekat dengan keluarga. Iya, Terus iya, kita iya. juga, nih aku surprise juga nih, kita sama-sama nekat juga ya di pandemi buka bisnis juga kan Iya, ya. buka bisnis baru malah di Nah, tapi kan masa saya pandemi. nggak sebanyak Bu Leni. Bu Leni kan ada buka Nyapi. Nyapi, Nyapi. iya. Nyapi Itu sama yang- Juice and Shake yang di masa pandemi. Sama bisnis baru yang mudah-mudahan bulan ini kita mau launching juga. Nah, ini sekali nih apa nih? Ada satu bocoran brand yang lagi kita siapin. Kebetulan saya sudah berpartner sama Rachel V-nya sama Okin di Ngikan. Oke, Nah, sama Okin kita lagi nyiapin bisnis kuliner baru juga. kuliner lagi. Mudah-mudahan November ini kita launching, coming soon. Teman-teman Nah, bisa betul. stay tune. Coming soon. Ini tak bisikin dulu ke Wisnu. Ini brandnya belum ada nih berarti. Belum Cuman ada. Cuman ada di Wisnu. Jadi kalau Yo, mau iya ada di Wisnu, bro. DM Wisnu gitu ya. Tanya, apa sih gitu ya? Iya. Siapa tahu nanti ada giveaway ini kan apa 10 orang pertama Betul. ya kan? Diskon Sebelumnya. mungkin yang mau franchise gitu ya. Iya, wah diskon investasi franchise fee, gila. Gokil bro Wisnu ini memang. Jadi F&B ya. Nah, ngomong F&B, Bro Edi kan berapa kali ya atau ini sudah saya ngelihat dapat penghargaan raja. Bersyukur, bro. Amin, Ya amin. disebut raja franchise. Amin. Nah itu gimana sih kok sampai bisa dapat itu? Apakah ya waktu itu Bro Edi cuma jalanin aja tanpa Iya. mikirin saya harus dapat itu atau gimana tuh waktu Ya ini ya, the power of consistent mungkin ya. konsisten juga ya tetap Ya orang akan menjadi ahli saat sudah 40.000 jam menjalani hal tersebut gitu kan. Dan di saat kita sudah menjalani selama 40.000 jam, mau nggak mau kita ya sudah menjadi ahli. Ya salah satunya karena saya memang mendalami bidang franchise dan semua bisnis yang saya jalani juga kebanyakan berkembang dengan sistem franchise, itu yang akhirnya membuat saya mendalami selama 15 tahun terakhir dan lebih dari 40.000 jam di bidang ini. Sehingga ya mau nggak mau akhirnya ya kemarin baru aja nerima satu penghargaan baru, top of mind kategori platinum, jadi kategori tertinggi. Top of mind kategori platinum untuk Baba Raffi sendiri sebagai merek yang sudah di atas 5 tahun berturut-turut menerima top of mind. Jadi makanya masuk kategori platinum karena sudah di atas 5 tahun berturut-turut. Nah, hal tersebut yang kemudian membuat ya Bro Wisnu juga di saat sudah 40.000 jam yang saya yakin juga sudah ya menjadi ahlinya di kategori barber gitu kan bro. sudah 5 tahun tapi nggak ada penghargaan apa nih. Ya tapi di kategori tersebut Bro Wisnu udah ahlinya gitu kan, sudah kingnya gitu kan. Nah artinya sesuatu yang kita geluti selama 40.000 jam kita sudah menjadi master. Kadang tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, Ya. benar. Kadang kita diajak Dan ngomong. awalnya kan cuman pasti nggak serta-merta langsung bisa dan lancar. Betul. Semua berawal dari trial error, salah dulu, gagal dulu, dimaki-maki orang dulu gitu kan. Iya. Kayak pembelajaran itulah yang buat kita semakin matang setiap hari. Dan selama kita nggak menyerah, konsisten, akhirnya jadi. Iya. Yang membuat fail itu apa sih? Orang yang menyerah, gitu, yang tidak konsisten. Gitu ya. Bener. Nggak Apakah boleh. saya pernah gagal? Ya pernah juga gitu kan. Tapi ya dalam hal tertentu ya saya memilih untuk konsisten, salah satunya dalam bidang franchise. Itu sebabnya beberapa teman-teman di luar sana memanggil saya dengan sebutan King of Franchise. Gitu Katanya ya. gitu. Aku kalau ngelihat sih lebih ke apa ya, kreator sih ya. Jadi di F&B tapi create lagi kayak Iya. never stopping. Iya, Never ending create terus. Tahu nggak idenya dari mana bro? Yang mana nih? Ya membuat sebuah konsep yang baru gitu-gitu. Dari banyak ini bergaul, banyak hangout, banyak kongko gitu-gitu sebenarnya. Gitu ya. Iya. Nah, nih oke, nextnya. Itu gimana bagi waktu ini kan pasti brandnya sudah ada tim nih. Ya. Nah, tim tersebut juga kan kadang perlu nih kita ngomongin ya, kita Betul. ajak meeting ya, kita juga harus ada set waktu. Iya. Nah, ini aku ngeliat kesibukan Bro Hendy jadi narasumber. Iya, ya kan? Kadang masih ngantor. Kemarin kan saya WA lagi di kantor gitu kan. Iya. Terus juga nanti hobi, Iya. belum Pagi. kongkonya, belum Betul. ngajak keluarga. Nah, ini gimana nih dalam 6 hari kerja? Ya, jadi jalani sesuatu yang enjoy bro. Jadi yang kita jalani itu harus sesuatu yang enjoy. Kebetulan berbagi, ya saya senang. Podcast kenapa saya mau? Karena saya senang.
webinar kenapa saya mau? Karena saya senang. Nah, ya itu bagian dari networking juga kan, akhirnya bisa ketemu dengan speaker-speaker lain, pembicara-pembicara lain, bertukar pikiran, dan saya belajar sebenarnya dari situ. Jadi ya kenapa? Karena saya lebih senang belajar melalui mendengarkan dibandingkan membaca. Karena belajarnya orang beda-beda. Benar, belajar orang beda-beda, dan salah satu cara belajar saya melalui webinar, Zoom, dan sebagainya. Itu sebabnya saya lebih sering ya terlibat dalam ya undang-undangan webinar podcast yang seperti ini. Yang kedua adalah ya kalau di kantor sendiri pun ya saya menjalankan aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan passion dan bidang saya gitu kan. Ya lagi-lagi karena saya menguasainya di F&B operation dan franchise, fokus saya pasti di situ gitu. Saya mengerjakan sesuatu yang terkait dengan franchising dan F&B. Di luar itu saya pasti berpartner. Saya berkolaborasi dengan orang-orang yang terbaik di bidangnya. Saya berkolaborasi dengan yang ahli di bidangnya gitu kan. Kalau saya nggak menguasai, saya akan menggandeng partner yang memang ahli daripada maksain ya. Betul. Nah, baru yang ketiga, ya kita selalu mengatur waktu ya sesuai dengan skala prioritas. Menurut saya, prioritas saya misalnya di pagi hari adalah olahraga. Itu sebabnya saya ya goes sama Bro Wisnu sama teman-teman gitu kan. Ya sore hari, malam hari keluarga, ya itu sebabnya saya memilih untuk di rumah bersama keluarga gitu. Dibandingkan nongkrong-nongkrong nggak jelas dan sebagainya. Sehingga semua punya porsinya. Bersama teman ada porsinya, goes ada porsinya, bisnis ada porsinya, sharing ada porsinya, dan keluarga ada porsinya. Itu diatur nggak sih dalam seminggu? Oke, aku hari Senin ada meeting pasti. Ada. Oh gitu ya, memang Ya, memang harus udah ada di-set schedule juga ya. Termasuk hobi misalnya otomotif gitu. Kebetulan saya juga hobi, Harley juga. ya hobi moge juga. Anak Harley juga. Jadi di situ harus ada slot-slotnya. Kalau enggak motornya nggak pernah dipanasin juga kan bro. Jadi ya semua harus diatur porsi Dengar dan Vespa waktunya. juga mau beli nih. Vespa udah ada, tapi dipakainya juga lagi-lagi disempatkan. Kebetulan rumah sama kantor kan nggak jauh. Jadi rumah kantor saya naik Vespa. Padahal manajer-manajer naik mobil semua. Gitu. Saya naik sepeda motor, naik Vespa. Gitu. Iya. Ya nih hobinya makin luas kita. Makin aneh-aneh ya, Bro Wisnu sekarang. Kuda belum ya? Berkuda sempat nyoba, tapi belum dapat feel-nya. Belum dapat feel-nya. Jadi memilih untuk yang sesuai sama passion dulu. Iya. Kuda kan juga sempat mulai viral juga itu kan. Iya. Tapi seru sebenarnya, seru lagi nyoba juga. Mungkin coba latihan sekali 2 kali lagi mungkin nanti. Biar nah ini bagi waktu lagi Dodi kan. Ya, harus ada kan dikorbankan lagi dong berarti. Sebenarnya lebih ke explore suatu hal yang baru. Itu menurut saya belajar juga. Dengan kita bergabung dengan komunitas baru, apa kita nggak pernah tahu kita belajar. Dan ya seperti Bro Wisnu juga dengan teman-teman misalnya goes gitu ya. Sekarang banyak loh yang terjadi sinergi bisnis. Betul. Ya, teman-teman banyak tuh. Aku ngelihat sudah baik mulai antara teman-teman goes. Dan ini akhirnya sudah kebentuk. Oh ada yang terjadi di link bisnis sendiri kan. Bener. Jadi ya itu manfaat dari networking. Gitu. Yang aku dapat pelajaran dari teman-teman goes tuh malah bahasa-bahasa gaul. Oh iya. Apa gibah, bucin. Gitu. Terus apa abang jago. Ya, abang jago. Dari mereka. Jadi kalau nggak ngikut. Tapi sebenarnya kan itu kalau kita ikutin juga buat kita punya konten juga. Betul. Akhirnya seru. Ada manfaat juga kan, ada yang akhirnya mungkin komen juga lucu atau kasih apa emo gitu kan. Lucu ya gitu. Ada unsur hiburannya. Terus nanti bilang, "Oh, kamu temennya ini ya nyambung." Akhirnya muncul lah kayak ada satu opportunity lagi. Ya, ada peluang baru. Peluang gitu. Oke, bisa. Dan saling menginspirasi loh, kayak Bro Wisnu sekarang bikin podcast, saya kepikir juga apa habis ini bikin podcast juga, ngundang Bro Wisnu jadi narsum saya ya. Boleh juga nih kayak. Sebenarnya aku tujuannya nggak berpikir mau bikin seperti banyak subscriber apa itu nggak apa-apa. Bagian dari memang aktivitas personal branding. Nah terus aku ngelihat wah ini kan waktu. Nah ini aku juga mau lanjutin nih. Pengusaha sukses ini kan waktu juga terbatas. Nah, kapan sih ada waktu lagi bisa berduaan nih ngobrol? Nah, apalagi tanya mungkin beberapa hal yang susah kalau kita lagi rame-rame. Nah, kenapa enggak sambil podcast? Iya, sekalian konten. Iya. Terus tadi kan Bro Hendy bilang, ayo berkumpullah dengan pengusaha yang di atas kita nih. Betul. Supaya kita juga bisa. Ya, dapat chemistry-nya, dapat feel. Gimana mau kumpulnya? Kalau mereka
kesibukannya sangat susah. Iya benar ini, juga ya, gitu. sekalian bikin podcast ya. Iya, siapa tahu ya, cobalah kalau memang. Iya, tapi Bro Wisnu kan ganteng, pasti viewers dan subscribernya cepet naiknya. Oh gitu ya. Nah, ini kalau cuman gara-gara ganteng sih, saya juga agak-agak. Oh, hati-hati ada yang gigit loh nanti. Nah, ya. Ini kita ada candaan internal, masa lagi gigitan. Ya, hanya anak-anak sepeda yang Iya, tahu. anak-anak gue saja yang tahu. Next move. Mau ngapain? Next step ya. Ya, Dengan jadi achievement yang sudah ada sekarang. Jadi disyukuri aja sih bro. Jadi memang dengan apa yang udah dicapai 17 tahun terakhir, karena mulai bisnis sudah dari tahun 2003, dari zaman mulai mahasiswa udah ngelalui 4 kali krisis. Jadi pandemi COVID-19 ini krisis keempat, dan 3 krisis sebelumnya secara nggak langsung itu sudah melatih menghadapi krisis sekarang ini, pandemi COVID-19. Memang paling berat pandemi COVID-19. Kenapa? Karena nggak cuma dari aspek finansial, tapi juga ada unsur kesehatan yang juga harus dijaga. Namun bedanya apa? Kenapa kita lebih siap? Karena nggak dialami sendiri, tapi dialami sama semua pengusaha. Betul. Jadi ibaratnya ada teman sharingnya lah, ada teman curhatnya, gitu kan. Jadi kalau dulu 3 krisis sebelumnya relatif dijalani sendiri dan kita harus bener-bener cari jalan keluar sendiri. Sekarang enggak, ya semua ngalami dan kita ada teman curhat. Jadi ibaratnya fungsi kolaborasinya bisa dijalanin bareng di krisis yang sekarang. Nah, kalau bicara apa yang mau dilakuin di tahun 2021, ya nggak usah jauh-jauh ke depannya, ya berharapnya becoming normal kembali seperti tahun 2019 aja udah bersyukur banget sih bro. Normal ini dalam arti Ya artinya kondisi market sudah membaik, kemudian ya bisa kembali mensejahterakan karyawan seperti tahun 2019, ya nggak bisa dipungkiri lah. Tahun 2020 ini kita sebagai pengusaha harus melakukan banyak efisiensi, dan itu berimpact terhadap banyak bisnis. Ya contohnya, ya akibat aturan PSBB nggak boleh buka 24 jam. Beberapa store kita kan banyak yang beroperasinya 24 jam. Itu akhirnya stop beroperasi hanya boleh sampai jam 9 malam. Oh, ada ya? Ada, yang di SPBU kita cuma Oke. stop sampai jam 9 malam. Terus yang dine-in, yang store-store kita ngikan yuk, yang rame dine-in, akhirnya hanya boleh take away aja sempat awal-awal PSBB. Di mall yang awal-awal banyak yang di stop beroperasi mall juga berpengaruh. Akhirnya store di mall kita tutupin. Nah, hal-hal seperti itu sangat pengaruh banget. Nah, akhirnya kita berharap efisiensi yang kemarin sempat dilakukan di awal 2020 sudah bisa kembali ke normal seperti tahun 2019, sehingga harapan kita di 2021 bisa kembali normal. Kuncinya adalah inovasi dan kreativitas. Itu sebabnya sebagai pengusaha kita nggak boleh patah semangat, terus nyiptain inovasi dan kreativitas baru supaya apa? Supaya momentumnya terjaga. Jadi pengusaha itu kuncinya nyiptain momentum baru. Jadi itu sebabnya kenapa sih kita bikin kayak ini kreativitas baru, kebab fit Sarah Fajira. Ini Sarah Fajira ini lagi naik daun dengan lagu Lati. Wah, Benar. ini luar biasa nih. Jadi Lagunya dia aja sudah sampai internasional. sudah sampai di New York. Gitu kan, Iya, sudah iya, sampai di Times Square New York. Padahal kita nggak boleh terbang, tapi Lagunya udah sampai sana Iya. gitu kan. Sehingga karena kreativitas dia, ya kita pikir wah ini menarik kalau kita gandeng buat collab bikin kebab Turki Babarafi fit Sarah Fajira, dan akhirnya menarik. Begitu kita launch bikin menu baru spicy dan sweet Sarah Fajira, booming gitu kan. Nah, ini salah satu cara mempertahankan dengan meng-create momentum. Pengusaha memang idealnya seperti itu. harus adaptif juga ya. Harus adaptif. Ya, karena kita nggak tahu. Ada yang bilang nanti nggak akan balik normal. Katanya bakal gini-gini terus. Itu kan artinya kita harus adaptif, harus siap juga dengan. Nah, spirit yang harus dimiliki pengusaha zaman sekarang adalah agile. Agility, mampu fleksibel, berkompromi, dan adaptif terhadap keadaan. Tuh. Karena kalau kita nungguin ya ibaratnya normal kembali, nggak ada yang tahu kapan jawabannya. Jadi ya inilah kondisi normalnya gitu kan. Tapi dengan kita memiliki sifat agile yang sudah siap dengan keadaan ini, ya mau nggak mau kita fight. Iya. Kita pun kan jadi lifestyle juga akhirnya adaptasi juga. Betul, bener banget. Kayak Bro Wisnu barbernya sekarang sempat bikin home delivery ya. Iya. Aku bikin motong Goodfellas di rumah terus loh. Home service. Home service itu kan salah satu bentuk adaptasi Betul. dari new normal. Jemput bola. Jemput Mau gimana bola, lagi? luar biasa. Mau gimana lagi? Kita Luar biasa.
Kita datang, terus kita juga tunjukin protokolnya seperti ini. Iya. Kita sudah ngecek mereka punya apa, dia punya Iya. suhu dan lain-lain. Itu Ya sih. akhirnya tahu kalau potong di rumah yang nontonin anakku yang umur 2 tahun gitu. Ini bapak lagi dipotong ini ditontonin sama anakku yang umur 2 tahun. Aku juga manggil, Oh, iya. kalian motongin anak juga. Oh, iya. Sama umur 3 tahun. Akhirnya deket, jadi Ya. mau. Iya, Justru iya. kalau datang nggak mau. Datang ke Iya. cabang itu malah nggak mau. Ya, akhirnya potongnya di rumah. Di rumah. Oh. Di rumah. Anak juga bisa sekalian gitu. Iya. Ya, cuma memang Interesting. Dan sekarang muncul kreativitas baru ya teman-teman, bikin cuci mobil datang ke rumah. datang ke rumah bener. Ya kan sekarang ada cuci layanan bersihin sofa Iya, datang iya, ke rumah iya. dan sebagainya. Dan tuh ya kreativitas yang munculnya di masa pandemi. Iya kan Luar biasa sih. paksaan keadaan. Nggak jemput bola, yang lain yang jemput nih kan. Iya. Jadi ya mending harus kita yang memberikan servis ekstra. Iya, Nggak seperti nggak bisa sombong seperti yang sebelumnya. Iya. Kita di sini mau enggak gitu kan nggak bisa kan sekarang. Kreatif kan Bro Wisnu ada ini juga ya, apa yang bisnis Pest control. juga kan? Pest control ya. Iya, wah luar biasa. Pest control yang akhirnya bisa beradaptasi buat disinfektan spray. Iya, disinfektan kan juga, sempat ya banyak yang Berarti panen dong masa pandemi seperti sekarang. sebenarnya nggak panen. Disyukuri. Nah, kan berhasil pivot tuh, ya, Pivot untuk menutupin yang lagi drop. Karena kan beberapa ada yang mungkin takut juga didatengin ya. Jadi Oke. udah saya tutup dulu kontraknya. Oke. Nah, tapi ada yang butuh nih disinfektan. Jadi timnya aku bisa switch. Oke. Ya, untung waktu itu nggak harus ini juga sih. Apa namanya merumahkan massal. Oke, itu udah Kasian power of juga. adaptasi sih. Iya. Hebat sih itu. Ya itu. Ya anyway, ya thank you for your It's an time. honor. It's an honor to be Iya. in the podcast of Bro Wisnu. Kehormatan menjadi tamu pertama di podcastnya Bro Dan Wisnu. nggak terakhir. Dan nggak yang terakhir, mudah-mudahan nanti kalau Saya janji. subscribernya udah jutaan, gua diundang lagi ya. Amin. Nggak cuma trial yang pertama doang ya. Bener ya, ditungguin loh. Iya, udah. Jadi biar bisa ikut numpang tenar. Iya. Abang jago. Kan ngelihat jadwalnya kan penuh, jadi thank you banget sudah Siap. meluangkan waktu, dan semoga nanti nggak hanya podcast ya, kepingin juga ketemu kita nanti main-main ke kantor. Boleh dong, boleh. Anytime. Kan kebetulan deket barberku Iya. juga yang di sana. Iya, anytime. Ya. Oke, thank you. Thank you Bro Randy. Wisnu, sukses selalu, all the best. Ya. Ya, thank you.